Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta timnas Indonesia untuk segera melupakan Bahrain dan juga fokus menghadapi China. Permasalahan yang datang saat lawan Bahrain merupakan bagian dari sepak bola. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain pada laga ketiga grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Nasional Bahrain Rifa Kamis 10 Oktober 2024. Seharusnya timnas Indonesia bisa menang dengan skor 2-1 atas Bahrain. Sayangnya kemenangan timnas Indonesia sirna di depan mata setelah Bahrain mencetak gol penyama kedudukan menjadi 2-2. Selepas pertandingan, pemain dan juga ofisial pelatih timnas Indonesia marah besar kepada wasit. Sampai-sampai PSSI akan mengirimkan surat protes kepada AFC dan juga FIFA terkait kepemimpinan wasit di laga timnas Indonesia versus Bahrain. PSSI sampai kesal karena kemenangan di depan mata seakan dirampok oleh Bahrain. Hasil yang menyakitkan itu membuat Erick Thohir meminta timnas Indonesia melupakannya. Next, saya minta semua yang ada di timnas Indonesia, pemain, tim pelatih, ofisial harus fokus tatap laga berikut lawan Cina. Buktikan kami bisa curi poin lebih di kandang lawan. Saya juga minta para supporter untuk terus dan jangan berhenti beri dukungan mental ke para pemain Indonesia, ujar Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan bahwa ada banyak opini tentang laga timnas Indonesia versus Bahrain. Sekali lagi ia menegaskan untuk melupakan sudah pertandingan tersebut. Saya harap para pemain dan tim pelatih sudah lupakan itu dan susun strategi yang lebih matang untuk hadapi China dalam 4 hari lagi. Apalagi situasinya berbeda, mulai dari cuaca, kesiapan fisik, termasuk recovery, hingga lawan yang punya ambisi meraih poin pertamanya. Ini yang harus kami lebih fokus dan waspadai, jelas Erick Thohir. Pelatih Bahrain Dragan Talajic meminta maaf setelah hasil imbang melawan timnas Indonesia pada matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selepas pertandingan, Dragan Talajic meminta maaf kepada penggemar karena tidak meraih kemenangan. Menurutnya timnya mengendalikan permainan. Kami mengendalikan pertandingan dan kami memiliki banyak peluang yang tidak kami manfaatkan, kata Talajic dikutip dari laman AFC. Kami minta maaf kepada para penggemar Bahrain karena tidak meraih kemenangan. Kami mencoba memenangkan 3 poin tetapi kami tidak berhasil, ujarnya. Pelatih asal Kroasia itu berkomitmen untuk mengubah peruntungan Bahrain ke arah lebih baik. Lebih lanjut, ia mengapresiasi perjuangan pemainnya meski sebenarnya menargetkan 3 poin. Dengan hasil imbang 2-2 ini, Bahrain berada di posisi keempat dengan 4 poin. Kemudian timnas Indonesia di peringkat kelima dengan 3 poin. Klasemen grup C dipimpin oleh Jepang dengan 9 poin, juru kunci sementara China tanpa poin. Bahrain selanjutnya melawan Arab Saudi dalam laga tandang pada Selasa 15 Oktober 2024. Sementara timnas Indonesia bakal melawan China juga dalam laga tandang pada Selasa 15 Oktober 2024. Pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda tampil dengan kepercayaan diri yang tinggi. Tanpa menghiraukan tekanan dari supporter tuan rumah, Indonesia sukses membalikkan keadaan lewat gol Rafael Strike pada menit ke-74. Namun keputusan wasit yang memberikan ekstra tambahan waktu dari yang telah ditetapkan membuat Bahrain sukses mencuri gol. Tercatat gol Muhammad Marhun terjadi pada menit ke-90 plus 9. Artinya 3 menit dari tambahan waktu yang direncanakan yakni 6 menit. Media global asal Amerika ESPN menilai timnas Indonesia masih dalam jalur yang tepat. 3 laga tanpa kekalahan menjadi bukti bahwa skuad Garuda telah berkembang jauh dan juga menjadi salah satu kekuatan penting. Tentunya, harapan meraih kemenangan perdana dari Bahrain harus pupus karena keputusan kontroversial yang terjadi. Di atas kertas, hasil imbang saat bertandang ke Bahrain yang mengalahkan Australia pada pertandingan pembuka bulan lalu bukanlah hasil yang buruk. Namun cara mereka gagal meraih kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi Asia akan menimbulkan kekecewaan, bahkan kemarahan di kubu Indonesia, tulis laporan ESPN. Meski menghadapi lawan yang tangguh, skuad Garuda membuktikan diri bahwa mereka sulit untuk dikalahkan. Bahkan status kuda hitam di ajang ini membuat pasukan Sintayong semakin berani. Tentunya butuh 1 kemenangan untuk menjadi tambahan motivasi kepada semua pemain. ESPN menilai bahwa kemenangan bagi Indonesia tinggal menunggu waktu. Laga tandang melawan China pada tanggal 15 Oktober bisa saja terjadi dan menjadi kesempatan emas untuk meraih 3 poin. Tentunya butuh kerja keras ekstra agar misi tersebut bisa terwujud dan semua pemain harus fokus dengan kondisi yang ada di lapangan. Timnas Indonesia bermain solid saat melawan Bahrain pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bermain di depan supporter lawan, mental skuad Garuda cukup teruji meski kebobolan lebih dahulu dari Bahrain.
Sesuai dengan informasi awal, skor tersebut bertahan hingga 90+6 dan wasit Ahmad Abu Bakar Al-Kaf asal Oman tinggal menunggu meniup peluit akhir. Namun, Ahmed membuat laga masuk ke menit 90+9 dan juga Bahrain mencetak gol. Hal ini tentu menjadi tanda tanya besar karena tidak ada alasan bagi wasit untuk memberikan waktu 3 menit karena tidak ada alasan yang khusus. Media asal Belanda Football International memberikan sorotan terkait hal ini. Tambahan waktu yang misterius membuat Indonesia dirugikan di laga tersebut. Tentunya kondisi fisik yang lelah dan juga keputusan aneh yang terjadi menjadi alasan pemain emosi. Pada menit ke-9 injury time bagaimanapun keadaan masih tidak menguntungkan Indonesia. Tulis laporan Football Internasional. Selain itu, tambahan waktu yang kontroversial juga menjadi tanda tanya. Wasit Ahmed memberikan ekstra 3 menit saat pertandingan sebenarnya bisa diakhiri sesuai kesepakatan awal. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mendapatkan kado menyesakan di hari ulang tahunnya yang ke-54, 11 Oktober 2024 berupa buyarnya kemenangan skuad Garuda akibat kepemimpinan wasit. Sintayong mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja wasit dalam konferensi pers usai pertandingan. Ia menyebut keputusan wasit bias dan juga memalukan. Jika kalian semua menonton pertandingan ini, maka kalian akan paham mengapa semua pemain kami marah. Anda tahu tambahan waktu 6 menit, tapi malah berjalan lebih dari 9 menit, ujar Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut juga menyoroti mudahnya wasit memberikan pelanggaran untuk tim tuan rumah. Keputusan wasit semua bias. Ketika kami menghalau pemain Bahrain, kalian tahu ini akan terjadi tendangan bebas. Jadi saya pikir semua orang tahu. Kalian tahu mengapa pemain kami marah di sana, ucap Sintayong menambahkan. Sintayong menegaskan bahwa timnya akan segera melupakan kontroversi ini dan juga fokus ke pertandingan berikutnya melawan China. Laga tersebut akan digelar di Stadion Qingdao, China pada Selasa 15 Oktober. Meskipun mendapatkan kado menyesakan di hari ulang tahunnya, Sintayong tetap optimistis dengan performa Timnas Indonesia. Ia berharap bisa meraih hasil positif saat menghadapi China nanti. Pada laga ketiga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, cedera kepala Malik didapatkan setelah dirinya terlibat benturan kepala dengan bek Bahrain Walid Al-Hayab. Benturan itu membuat penyerang 27 tahun tersebut pelipisnya pecah. Namun ia masih dapat melanjutkan permainan dengan kondisi kepala diperban sampai kemudian ia ditarik keluar dan digantikan oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-58. Halo Garuda fans, saya baik-baik saja. Ini mau berangkat ke China. Doakan mendapatkan 3 poin, kata Malik melalui unggahan video dari Instagram resmi Timnas Indonesia Jumat dini hari tadi. Malik mendapatkan debutnya setelah pada 2 laga sebelumnya, yakni melawan Irak dan juga Filipina. Pada 2 laga terakhir putaran kedua, ia hanya menghangatkan bangku cadangan. Mengenakan nomor punggung 10, debut pemain Persebaya Surabaya itu terbilang cukup mengesankan di area serang tim Garuda bersama Ragnar Oratmangun dan juga Rafael Strike. Selama 58 menit bermain, SofaScore mencatat dirinya melakukan 25 sentuhan, 16 umpan dengan akurasi 69%, 1 crossing sukses, dan juga 1 umpan jauh sukses dari 3 percobaan. Selain itu, satu-satunya pemain dari Liga 1 Indonesia yang menembus 11 pertama itu juga mencatatkan 2 duel darat sukses dari 5 kesempatan, 1 sapuan, 1 block shot, 1 intercept, dan 1 tackle. Dikutip laman resmi Persebaya Surabaya Jumat, Monster mengatakan senang melihat Malik di 11 pertama dan ya, saya juga menyampaikan beberapa pesan kepadanya. Rombongan skuad berjulukan Tim Naga sudah bertolak ke China setelah kalah 1-3 dari Australia di Sydney Kamis 10 Oktober. Berdasarkan laporan media China QQ, sewa pesawat dilakukan untuk menghemat waktu. Kabar terbaru, tim China berangkat pada pukul 15.00 waktu setempat dan akan tiba tengah malam di Beijing, tulis QQ. Dengan penerbangan 10 jam, rombongan tim menggunakan pesawat charter untuk menghindari kelelahan dan mengefisiensi waktu jelang pertandingan kunci lawan Indonesia, lanjut QQ. Langkah ini sama halnya dengan Timnas Indonesia. Skuad Garuda juga menghemat waktu dengan menyewa pesawat untuk terbang langsung dari Bahrain. Timnas Indonesia sendiri langsung bertolak ke Qingdao beberapa saat setelah laga usai. Kini skuad Garuda sudah tiba di Qingdao dan juga memulai proses recovery. Saat ini China tengah dalam kondisi terluka usai kembali menelan kekalahan saat bertandang di markas Australia. Dan di laga tersebut China kalah dengan skor 1-3. Tim besutan Branko Ivankovic tersebut jadi satu-satunya tim yang selalu kalah dalam 3 laga beruntun di grup C. Dengan sisa 7 laga, mereka ingin berupaya bangkit dan juga bertekad memetik poin penuh di kandang saat menjamu Indonesia pada tanggal 15 Oktober mendatang.
Kevin Dix disebut sedang mengobrol dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kabar itu disampaikan pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan atau Bung Ropan yang mengatakan mungkin malam ini atau besok Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan memperkenalkan Kevin Dix sebagai calon pemain timnas Indonesia yang baru. Ini kita atau Erick Thohir dan Kevin Dix lagi bicara-bicara dulu, kata Bung Ropan menirukan ucapan Erick Thohir kepadanya. Kevin Dix sepertinya sudah lama dirumorkan dengan PSSI. Ia sempat berhasrat membela timnas Belanda, namun tak kunjung dipanggil sampai Euro 2024. Kali ini, Kevin Dix sudah berpikir realistis yakni membela Indonesia, tim nasional kita, lanjut pria berkacamata ini. Kevin Dix pertama kali dirumorkan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada 2022, dan saat itu, ia direncanakan menjadi gerbong pertama pemain era Sintayong yang dinaturalisasi bersama 3 nama lain, yakni Sandy Walsh, Jordi Amat, dan juga Miss Hayes. Namun Kevin Dix dan juga Miss Hayes menolak untuk melanjutkan proses naturalisasi. Menurut anggota Exco PSSI saat itu yakni Hassani Abdul Ghani, Kevin Dix dan juga Miss Hayes batal melakukan proses naturalisasi karena terhalang restu orang tua. Sementara Kevin Dix juga kencang dirumorkan menjadi pemain selanjutnya yang menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Tanda-tanda awal dibocorkan pelukis atas nama Zulham Subari. Dalam isi percakapan yang dibocorkan Zulham Subari, Kevin Dix mengaku akan terbang ke Jakarta dalam waktu dekat. Benar saja, pesepak bola 28 tahun tersebut tiba di Jakarta pada Kamis 10 Oktober 2024 sore waktu Indonesia Barat. Jika benar segera melakukan proses naturalisasi, ex-pemain Fiorentina ini kemungkinan akan menjalani debut saat timnas Indonesia menjamu Jepang di matchday kelima Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat 15 November 2024. Pemain timnas Indonesia Shane Patinama kedapatan nyaris adu joto setelah berani datangi tim ofisial Bahrain. Hal ini terjadi setelah kemenangan skuad Garuda dirampok oleh wasit Ahmed Alkaf asal Oman. Shane Patinama ngamuk usai keputusan wasit merugikan timnas Indonesia di laga kontra Bahrain. Melihat kontroversi yang dilakukan oleh wasit Ahmed Alkaf, Sintayong beserta seluruh pemain dan juga ofisial timnas Indonesia pun segera menghampiri wasit dan juga menyampaikan protes. Namun di sisi lain, Shane Patinama justru berjalan menuju ke arah ofisial timnas Bahrain. Seolah tak mampu membendung amarahnya, Shane Patinama terlibat adu mulut hingga mendorong salah seorang pria yang diketahui adalah ofisial timnas Bahrain. Ia bahkan hampir terlibat adu jotos dengan pria tersebut. Beruntung Rawe Srek dan juga Asnawi Mangkualam segera menyadari aksi Shane Patinama. Keduanya pun segera berlari untuk menenangkan bek kiri KAS Yupen itu dengan memboyongnya jauh meninggalkan official timnas Bahrain yang kemudian lanjut ditenangkan oleh salah satu asisten Sintayong. Momen saat Shane Patinama nyaris adu jotos setelah berani datangi tim official Bahrain ini pun viral di media sosial. Dan banyak netizen tanah air yang salut dengan jiwa nasionalis seorang Shane Patinama. Berikutnya, timnas Indonesia akan berhadapan dengan China di Stadion Youth Football Qingdao Selasa 15 Oktober 2024. Indonesia wajib menang di laga ini untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, menarik untuk mendukung penampilan Shane Patinama dan juga timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 berikutnya. Siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.